Terima kasih Yang Mulia. Kepada Prof. Budi, mohon maaf sekarang saya panggil ahli ya. Saudara ahli, saya ingin sekali mendapat pencerahan dari Prof. Ya, para ahli. Sebenarnya kata-kata otopsi itu apa sih, dari mana siasatnya, pengertiannya dong? Otopsi itu dari kata auto dan bukan Pak Auto tadi, Pak. Auto dan opsi. Opsi itu melihat, jadi memeriksa itu berarti memeriksa, mengobservasi dan seterusnya yang sesuai dengan itu, dan kemudian sendiri. Dia melakukannya sendiri, itu melihat sendiri. Artinya berarti sebetulnya yang diharapkan adalah semua organ itu kita lihat sendiri. Apa yang ada di sana kita lihat sendiri, kita observasi sendiri, itu kira-kira. Jadi artinya auto dan opsi, jadi artinya melihat sendiri semua keadaannya itu. Siap. Jadi dengan melihat sendiri barulah dia bisa menegakkan kematian korban, begitu ya. Nah, kenapa harus dengan otopsi sebagai golden standard untuk bisa menegakkan suatu kematian? Apa sebabnya? Sekali lagi bahwa pada prinsipnya kata otopsi harus dilakukan untuk menegakkan diagnosis itu atau sebab kematian, itu adalah pada mayat yang kita jumpai sudah dalam keadaan mati. Artinya tidak ada informasi lain selain itu. Nah, pada orang yang sempat dirawat, nggak ada soal, karena di sana hasil pemeriksaan selama perawatan itu masih bisa kita gunakan untuk mendukung diagnosa sebab kematian. Nah, tetapi pada kasus yang ini, yang tadi, yang betul-betul melulu kita hanya memperoleh informasi dari tubuh mayat, tentu seluruhnya harus kita kerjakan. Harus otopsi ya? Ya, harus otopsi atau menggunakan mempelajari apa yang dilakukan perkembangan di dunia, adanya virtopsi dan segala macam itu, bahwa setidak-tidaknya kita melakukan pemeriksaan menggunakan alat-alat yang imaging tadi atau segala macam untuk memperoleh informasi medis yang cukup. Kalau umpamanya tadi alat-alat cara lain selain otopsi, alat-alat tadi itu tidak digunakan umpamanya, seperti yang ahli sarankan, apakah dengan demikian kita bisa menegakkan kematian korban seperti itu? Ya, masih bisa kalau orang ini tadi sudah pernah dirawat dulu di dalamnya, kita bisa eksplor melalui rekam mediknya seperti apa itu. Nah, saya tahu ini kira-kira akan masuk ke sana. Kita pada kasus kita ini sebetulnya ada keuntungan kita, yaitu kita memperoleh CCTV yang bisa memperlihatkan gejala-gejala. Nah, padahal gejala itu memperlihatkan adanya apa yang terjadi pada orang ini menjelang kematiannya. Jadi itulah kira-kira. Kalau ada itu dan kemudian itu mendukung dan tepat gitu, sepertinya ada hubungan itu, mungkin saja kita masih bisa membuat suatu kesimpulan. Mungkin, tapi tadi saudara mengatakan otopsi kan melihat sendiri, Ya. Kan gitu. Ya. Jadi artinya kan kalau tidak dilihat sendiri kan tidak bisa disimpulkan. Ya. Kalau melihat di CCTV kan tidak melihat sendiri. Ya. Kan? Ya, jadi maksud saya gini, kita kepada saintifik aja, bahwa kalau umpamanya tadi ahli mengatakan otopsi adalah merupakan golden standard untuk menegakkan kepada seseorang korban. Dan kalau tidak, akan dilakukan dengan alat-alat yang Bapak katakan tadi itu, antara lain yang sudah dikatakan tadi itu. Nah, sekarang pertanyaan kita kan simpel. Kalau itu tidak dilakukan secara medis, alat-alat tadi itu, apakah bisa menegakkan kematian korban? Ya. Kita langsung pada kasus saja ya. Kita nah, ini teoritis saja. Secara teoritis. Nanti kasus kita bicara. Secara teoritis, secara ilmiah, secara ilmu kedokteran. ya.
Sekali lagi kalau kita memperoleh informasi medis pada orang itu cukup lengkap maka bisa. Kalau tidak, Kalau tidak nggak bisa. tidak bisa ya. Ya. Tidak bisa. Baik. Kemudian ahli juga tadi mengatakan bahwa kita melihat sebenarnya juga kalau melihat tanda-tanda. Tanda-tanda yang terjadi. Tadi saudara mengatakan muntah-muntah. Dalam kasus ini kebetulan muntah-muntah nggak ada ya. Nah, tadi saudara mengatakan itu ada lebam mayat. Jadi memang berkali-kali kita temukan perkara seperti ini. Jamnya lebam mayat pun bisa dihitung berapa lama ya. Kalau gantung diri berarti lebam mayatnya itu ada di kaki umpamanya. Kalau dia terlentang lebam mayatnya itu ada di punggung. Nah, tadi ahli sudah mengatakan dengan cepat lebih kurang 2 jam pun sudah bisa ketahuan lebam mayat itu. Bahkan kalau dia sudah sampai 12 jam itu akan permanen gitu. Kalau umpamanya tadi terlihat tidak ada lebam mayat yang merupakan tanda-tanda yang aktual yang menurut dokter, bagaimana seorang patologi melihat keadaan ini? Kalau tidak ada lebam mayat, Warna merah red cherry tadi itu. oh cherry rednya, jadi warna cherry rednya sebetulnya bukan Cherry lebam rednya, mayat. ya. Lebam mayatnya pasti ada tetap, hanya letaknya di mana dan warnanya yang beda ya. Nah, kalau pada kasus seperti ini kita kemudian bertanya dulu, kita meneliti apa yang sudah dilakukan sebelum dilakukan otopsi. Nah, kebetulan kasus ini jelas pada waktu otopsi juga terasa itu sudah di embalming. Maka di dalam embalming itu ada formalin. Formalin itu secara kimiawi memang merusak beberapa zat di dalam tubuh kita sehingga akibatnya adalah bisa mengakibatkan perubahan-perubahan pada temuan nanti pada waktu ini. Pada kasus kita adalah HB pada darah itu kalau dikenain formalin maka dia akan berubah menjadi methemoglobin. Methemoglobin itu berwarna coklat sehingga warna seri red itu tidak akan muncul. Jadi warnanya akan coklat. Ya. Dan lebam mayatnya pasti ada tetap. Masih. Jadi ada tetap lebam mayat meskipun di formalin dan warnanya tidak lagi red cherry tapi menjadi coklat. Baik. Kalau sebelum dilakukan formalin, apakah pasti akan kelihatan ada lebam mayat yang red cherry tadi? Ya, harusnya ada Pak. Harusnya ada. Sepanjang lebam mayatnya sudah terbentuk. Ya. Harusnya ada dan itu maksimal 12 jam sudah terbentuk dia ya. 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 Kemudian tanda-tanda kebiruan di bibir. Saya tidak tahu salah atau tidak karena banyak juga penyakit-penyakit yang mengakibatkan biru. Pertanyaan saya adalah apakah biru yang terjadi di mulut tersebut atau di bibir ditimbulkan karena sianida atau karena ditimbulkan tidak keluarnya oksigen dihantarkan oleh darah sehingga dia tidak bisa bernapas sehingga mengakibatkan biru? Ya, tepatnya adalah karena sianosis. Sianosis itu adalah karena asfiksia. Jadi asfiksia adalah kalau oksigennya tidak masuk ke dalam jaringan dan CO2-nya banyak di dalam. Oh, jadi karena memang tidak ada O2 di situ ya? Bukan karena keracunannya ya, tapi tidak adanya O2-nya. Baik. Sepengetahuan menurut keahlian saudara, apakah umpamanya kalau seseorang untuk menentukan tanda-tanda adanya sianida tersebut di dalam tubuh korban, apakah juga digunakan sebagai parameter seperti kata ahli Gelgel kemarin, ada parameter yaitu ditemukannya tiosianat di dalam hati.
SCN. Apakah begitu? Bagaimana pendapat ahli? Secara teoritis memang CN itu di metabolismenya nanti dengan produknya adalah tiosianat. Ya, ada di dalam, tentu saja kita bisa temukan di jaringan nanti. Jadi artinya kalau orang masukkan cyanida, kemudian dia terserap dalam darah, maka dia bereaksi di dalam hati, sehingga keluar adalah SCN yaitu asam tiosianat. Ya. Itulah sebagai biomarker atau semacam parameter untuk menentukan bahwa orang ini mati karena cyanida. Salah satu. Salah satu. Nah, kalau ternyata dalam kasus ini umpamanya telah diperiksa hati dan urin, kalau tidak ditemukannya asam tiosianat di dalam hati, apakah itu bisa disimpulkan bahwa sebenarnya cyanida belum sampai ke dalam hati umpamanya, atau tidak ada kematian karena cyanida itu? Ya, begini, pemeriksaan toksikologi itu macamnya banyak. Pemeriksaan yang menggunakan alat yang canggih memang biasanya begitu sekali kita periksa, kita bisa memperoleh semua dari. Sepanjang itu masih diperoleh dari ekstraksi yang sama, yang sesuai dengan itu. Sedangkan ekstraksi ada 3 macam gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang sudah dilakukan oleh ahli toksikologi, saya nggak tahu. Jadi itu yang harusnya kita bahas nanti. Kalau berdasarkan catatan di sini sudah diperiksa hati, sudah diperiksa urin, ya, tapi tidak ditemukan asam tiosianat di dalam urin maupun di dalam hati. Bukan metodenya, Pak. Metode pemeriksaannya yang kita belum tahu itu sebetulnya. Nah, terlepas dari metodenya, kalau akhirnya telah tidak ditemukannya asam tiosianat itu, menurut ahli yang memeriksa, apa kesimpulannya, saudara? Ya, kalau itu yang disebutkan bahwa sudah diperiksa dan kemudian tidak ada, maka kesimpulan kita berarti nggak ada, tidak ada tiosianat. Berarti proses metabolisme menjadi tiosianat itu nggak ada. Jadi artinya cyanida belum sampai juga dalam hati. Bisa. Begitu ya. Oke. Kalau orang mati karena cyanida, tadi dokter mengatakan itu pasti menyerang jantung dan juga menyerang otak. Sebelum dia ke jantung, apakah dia juga melewati hati? Begini, cyanida itu masuk dalam lambung, lambung itu kemudian akan diserap di dalam pembuluh darah, vena, kemudian dia akan jalan masuknya ke jantung dulu. Baru kemudian secara arterial nanti baru disirkulasikan ke seluruh tubuh termasuk hati. Ke hati. Jadi artinya kalau umpamanya dia sudah membunuh jantung, pasti dia kelihatan di hati begitu ya? Tersebarnya. Ya dalam waktu pendek selalu. Ya, gitu. Pasti ya, pasti. Kalau umpamanya tadi setelah saudara katakan bahwa jantung juga terkena, kemudian juga otak terkena, tanda-tanda apa yang kita lihat di dalam otak itu kalau umpamanya cyanida itu sudah masuk ke otak? Tanda-tanda di dalam otaknya. Pada otak itu akan mengalami hipoksia tadi. Jadi akan kekurangan oksigen tadi. Dan kemudian jangka agak lama baru akan terjadi infark nanti. Nah, itu kira-kira yang terjadi pada otak. Kalau dilakukan pemeriksaan dengan CT scan, kelihatan itu di dalam otaknya? Saya nggak ahlinya di bidang itu ya. Oh, nggak ahlinya. Saya takut salah nanti Pak. Iya, baik. Baik. Kemudian mengatakan ada hal negatif. Kalau hasil di sini kasusnya negatif gitu ya, sehingga perlu diambil kasus tanda-tanda yang lain. Maksudnya apa tadi itu? Tadi saudara mengatakan dalam kasus ini kan hasilnya negatif gitu. Yang di hati, urin kalau namanya dan empedu itu hasilnya kan negatif.
Oh, gitu. Dengan dia memeriksa sianid dan tidak menemukan itu. Oh, jadi negatif ya. Ya. Saya mau tanya ini pertanyaan apa ya, orang awam nih. Kalau umpamanya pada waktu kematian, 1-2 jam, 3 jam, langsung diambil cairan lambung di tubuhnya. Hasilnya negatif, cairan lambung tubuhnya. Negatif dari cyanida. Itu artinya apa itu? 1-3 jam diambil dari isi lambung, Nah, hasilnya negatif. Ya, berarti Hasilnya apa? negatif. berarti negatif, nggak ada cyanida? Mungkin. Hah? Mungkin atau pasti kalau negatif? Biar toksikolognya yang mengatakan Iya, artinya. betul negatif nggak gitu. Kalau negatif pasti nggak ada ya? Ya. Ya nggak ada. Kalau umpamanya waktu diambil cairannya itu negatif dan tidak ada cyanida menurut ahli tadi, tapi kemudian tiga hari kemudian umpamanya diembal di formalin, kemudian 3 hari kemudian setelah itu ternyata ditemukan di dalamnya cyanida. Mungkin nggak itu? Kalau pertamanya negatif, kemudian diperiksa dalam lambungnya ada cyanida. Ya, saya menganggap ini mengandai-andai karena Ya, menurut saya tidak pertanyaan tahu. ilmiah lah, Ini pertanyaan secara teoritis, secara akademik. Mungkin nggak? Baik. Secara akademik aja. Oke. Kalau tadinya nggak ada dan orang ini diketahui tidak meminum apa-apa lagi karena dia sudah meninggal, maka harusnya dia negatif juga gitu. Oh, 3 hari kemudian. Kecuali bahwa pada waktu pengambilan bahan yang pertama itu ada kekeliruan, tidak terambil. Oh, Itu yang masalah. Jadi buat kita misalnya karena itu kan melakukan caranya seperti apa. Kalau dilakukan sonde misalnya atau dilakukan bilas lambung atau apa itu loh. Itu harus kita ketahui itu. ya, begitu pendapatnya ya. Jadi mestinya kalau Ya. sudah negatif nggak mungkin ada lagi. Ya. Asal kita yakin pengambilannya sudah betul. Kemudian sebenarnya kalau selaku otopsi tadi, ahli mengatakan otopsi melihat sendiri. Nah, kalau umpamanya seperti ahli tadi sudah jelaskan dengan bagus sekali, bahwa kalau umpamanya sudah dilakukan pemeriksaan otopsi kepada tubuh korban, kemudian dikirim sampel ke laboratorium, kemudian hasil dari laboratorium itu kembali lagi kepada si yang melakukan otopsi. Tadi ahli mengatakan, inilah yang seharusnya yang harus diperiksa. Begitu ya ahli ya? Ya, artinya begini sebetulnya. Informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan bahan yang diambil dari mayat, tentu yang paling bagus adalah kembali ke pemeriksa mayatnya agar bisa disatukan menjadi satu kesimpulan pada mayat tadi apa yang terjadi. Ya. Baik. Kalau umpamanya ada suatu peristiwa, ini akademik juga ini, di dalam tubuh korban ini melihat hasil pemeriksaan yang ada dari organ tubuh dan sebagainya, tidak bisa dipastikan bahwa orang ini mati karena cyanida umpamanya. Tapi kemudian ada fakta bahwa ada gelas di luar atau benda atau di botol ditemukan ada cyanida di luar. Tetapi bahwa barang ini berada di tempat ini tidak ada yang melihat. Jumlahnya tidak sesuai. Ya kan? Jadi katakan tadi itu di dalam tubuh korban ditemukan umpamanya 0,1. Ya. Kemudian dikatakan masuk 278 yang menjadi tanda tanya tentunya umpamanya 200 miligram. Sehingga terjadi perbedaan. Sebagai patologi yang yang dipegang itu oleh patologi itu pemeriksaan otonya tadi yang terhadap korbannya ini atau yang di luar sini sebagai ahli patologi.
Dua-duanya kan hasil, Pak. Hasil pemeriksaan dua-duanya. Ya, artinya ketika karena ini tidak cocok, kan ada lethal dosis umpamanya kan. Jadi artinya ini persoalannya ketika menegakkan sebab kematian. Tadi sudah diperiksa bahwa hati tidak ada cyanidanya, jumlah cyanida yang ditemukan hanya 0,2, tidak merupakan lethal dosis, darah tidak diperiksa, di otak tidak ada terlihat, jantung tidak diperiksa, tapi ada di luar sana itu cyanida yang masih dipersoalkan apakah betul masuk ke sini atau tidak. Sehingga kalau umpamanya dokter dihadapkan tanpa melihat ini umpamanya dalam situasi ini, apakah dokter itu mengambil kesimpulan itu berdasarkan apa yang ada di sini saja atau bagaimana? Begini, dokter ataupun siapapun yang ada di sana itu akan menerima apapun hasil yang diperiksa itu tadi dari organ-organ apa saja itu akan diterima. Itu adalah hasil pemeriksaan. Nah, dalam membuat kesimpulan itu yang harus kita harus berhati-hati di dalam melakukan itu. Jadi, bahwa yang kita periksa ini cocok nggak dengan itu tadi. Nah, pada kasus ini sebetulnya tidak kita bisa temukan di dalam tadi hati dan di dalam empedu tidak ada, urin tidak, darah tidak diperiksa. Nah, tetapi kemudian kita melihat ada gejala-gejala tadi. Dan gejala-gejala itu sesuai dengan gejala orang dengan keracunan cyanida. Itulah yang ada sehingga penyimpulan adalah seperti itu tadi. Tapi ternyata kan tidak sesuai karena memang leban mayat kan nggak ada yang coklat, yang cering jadi robah. Ya. Muntah-muntah tidak ada. Ya. Kalau itu menjadi pedoman tentunya kan nggak cocok. Begini, penyimpulan suatu gejala atau segala macam itu kita harus bisa jelaskan. Kalau dia tidak ada, mengapa tidak ada? Kalau ada alasannya mengapa itu, maka kita masih bisa mengatakan, oh jangan-jangan itu tadi. Ya. Jadi pada kasus ini misalnya, syariat itu bisa dibantahkan atau dianulir dengan adanya formalin. Sehingga dia mengakibat tidak mungkin ada keluar syariat tadi. Kemudian adanya atau tidak adanya cyanid pada hati misalnya, pada jaringan. Ini penyebabnya bisa kita lihat juga bahwa ada formalin yang ada di dalam jaringan tadi. Mungkin itu menjadi penyebab itu. Nah, kalau ini kemudian kita persoalkan, maka harus dilakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan hasil-hasil itu tadi. Jadi kalau tanpa dilakukan pemeriksaan ulang, kematian itu tidak bisa ditegakkan dengan situasi seperti ini. Tidak bisa 100% memang. Nah, tidak bisa ya. Tetapi kita masih bisa menyebutkan selama yang tadi seperti gejala dan itunya sesuai dengan keracunan CN. Kalau sesuai. Ya. Kalau orang kena cyanida, tadi dibilang kejang-kejang, kemudian muntah, kemudian pingsan, begitu ya? Mana lebih dulu, Pak? Kejang-kejang dulu atau gimana dulu? Tidak bisa Pak. Jadi yang di dalam arti literatur juga menyebutkannya cuma apa-apa gitu aja. Oh. Urutannya tidak disebut, tetapi urutannya nggak disebutkan. Tidak disebutkan. Cuma tanda-tandanya kejang-kejang. Ya. Nah, kemudian pingsan, kemudian muntah-muntah, gitu ya. Terus ada muntah-muntah kaitannya dengan persoalan lambungnya tadi. Lambung. Kalau umpamanya seorang dokter ahli patologi forensik lah kata,
diminta oleh polisi dengan suatu surat resmi, tolong ini minta dilakukan otopsi pemeriksaan dalam dan luar. Tapi dia tidak lakukan itu bagaimana? Gini, tidak dilakukan itu tentu ada alasannya dulu. Jadi alasannya apa dulu gitu. Karena sebetulnya pada kasus kita ini sebetulnya menurut hasil pemeriksaan berita acara yang sudah ada, itu adalah tidak disetujuinya oleh keluarga. Sehingga kemudian dipilih cara melakukan pemeriksaan yang sekarang dilakukan itu. Itu alasannya. Kalau tidak disetujui keluarga, kan tidak mungkin polisi mengirim surat untuk diotopsi kan? Biasanya surat itu udah jadi duluan itu. Ya? Sudah ada suratnya, kemudian dibawa gitu bersama-sama. Itu biasanya Bersama-sama gitu. kan? Ya. Jadi ini kasusnya ini begini. Yang memeriksa itu, Dokter Selamat, mengatakan saya tidak lakukan otopsi adalah karena permintaan polisi. Penyidik dia bilang. Lantas kita tanya, apakah tidak boleh sendiri langsung Pak? Karena dia juga mengatakan sebaiknya harus dilakukan otopsi. Itu pendapat dari Dokter Selamat. Terus kita tanya, kalau begitu kenapa saudara tidak otopsi? Dia bilang nggak bisa. Apa yang diminta polisi, penyidik, itu yang kami lakukan. Padahal ternyata kami temukan dalam berkas perkara bahwa ada surat sesungguhnya dari polisi permintaan untuk otopsi. Sehingga kan kita jadi bingung nih sekarang nih. Kok tadi alasannya dia mengatakan tidak diotopsi karena tidak dimintakan penyidik. Bukti mengatakan penyidik meminta otopsi. Nah dalam kasus seperti ini bagaimana menurut pendapat ahli? Ya. Tadi saya sudah cerita urut-urutannya adalah biasanya dalam praktek sehari-hari maka mayat itu dikirim duluan atau dikirim bersama-sama dengan surat permintaan visum tadi. Di sana mungkin sudah tertulis periksa pembedahan jenazah. Gitu. Nah kemudian kita menunggu keluarganya, biasanya begitu ya. Nah kemudian dalam diskusi dengan keluarganya, baru kemudian kita mengatakan orang ini keberatan atau enggak sih. Kalau keberatan maka harus kita kembalikan ke penyidik. Kalau dia tidak keberatan maka dia akan mengisi suatu surat semacam persetujuan dari informed consent tadi. Nah kemudian baru dilakukan. Nah, berani nggak kita melakukan tanpa ada persetujuan dari? Umumnya tidak berani. Gitu. Nah, masalah kita adalah tadi Pak Penasihat Hukum mengatakan apakah surat permintaannya itu adalah minta otopsi, tetapi tidak dilakukan. Nah, ini harus kita teliti prosedurnya seperti apa yang terjadi gitu loh. Jangan-jangan pada waktu orang keberatan, kemudian dia bicara dengan penyidik, kemudian mereka membuat suatu kesepakatan, kemudian itu yang diperintahkan kepada dokternya. Barangkali itu yang mungkin terjadi. Nah, ya barangkali itu kira-kira. Saya tidak akan terus panjang, cuma hanya beritahukan saja bahwa saksi tersebut, dokter ahli ya, ahli selamat mengatakan, saya tidak lakukan otopsi karena memang yang diminta adalah bukan otopsi, tapi hanya pemberitaan sampel. Tetapi faktanya ada surat permohonan otopsi. Tapi ahli udah jelaskan tadi, saya kira udah cukup buat kita. Terima kasih buat dari kami sementara Pak.